Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Wulandari dengan NIM 0524666666. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi berjudul Mempertahankan Bahasa Indonesia di Era Globalisasi. Presentasi ini akan membahas bagaimana bahasa Indonesia menghadapi arus globalisasi, tantangan yang muncul, serta upaya konkret untuk menjaga keberlangsungan dan identitasnya sebagai bahasa nasional. Pada bagian pendahuluan ini, saya menjelaskan bahwa artikel eksistensi bahasa Indonesia di Hari Sumpah Pemuda menunjukkan bagaimana bahasa Indonesia tetap memiliki posisi yang kuat bahkan di tengah arus globalisasi. Dalam artikel tersebut, bahasa Indonesia digunakan oleh Wakil Presiden, Menteri Agama, dan berbagai pejabat ketika membuka forum internasional AICIS. Hal ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia masih dijunjung tinggi sebagai bahasa resmi dalam pertemuan dunia. Pendahuluan artikel juga mengingatkan kita bahwa sejak Sumpah Pemuda 1928, bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan bangsa. Keberadaannya semakin diperkuat secara hukum melalui UUD 1945 dan berbagai regulasi tentang penggunaan bahasa Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan dasar sejarah dan regulasi tersebut, artikel menekankan bahwa bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga identitas nasional yang harus dipertahankan di tengah pengaruh globalisasi yang semakin kuat. Bahasa Indonesia merupakan simbol identitas nasional yang menyatukan beragam suku, budaya, dan bahasa di Indonesia sehingga menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Bahasa ini tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sarana ekspresi budaya dan nilai-nilai luhur bangsa yang harus dijaga dan dikembangkan. Tantangan bahasa Indonesia di era global. 1. Pengaruh bahasa asing terutama bahasa Inggris terhadap bahasa Indonesia. Di dalam era globalisasi, bahasa Inggris sebagai bahasa internasional makin banyak digunakan di Indonesia. Hal ini memberikan pengaruh terhadap kaidah maupun kosakata bahasa Indonesia. 2. Melebarnya kosakata asing dalam berbagai bidang seperti sains, teknologi, ekonomi, sosial, budaya. Kata-kata asing terutama dari Inggris sudah memasuki ke dalam penggunaan sehari-hari, terutama di ranah ilmu pengetahuan dan teknologi, serta di bidang ekonomi dan sosial budaya. Ini menunjukkan bahwa globalisasi mempermudah masuknya elemen asing ke dalam bahasa kita. 3. Perubahan makna atau fungsi bahasa akibat campuran bahasa asing dan Indonesia. Dengan seringnya bersentuhan dengan bahasa asing, ada kemungkinan pemaknaan dan fungsi bahasa Indonesia ikut berubah baik dari segi kosakata maupun cara penggunaan. Alasan mengapa bahasa Indonesia harus dipertahankan. 1. Bahasa Indonesia digunakan dalam forum internasional. Contohnya, AICIS ke-20 dihadiri akademisi dari berbagai negara. Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin menyampaikan pidato resmi dalam bahasa Indonesia. 2. Memiliki dasar hukum yang kuat. Seperti UUD 1945 pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Perpres 63 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia serta UU 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. 3. Bahasa Indonesia mendukung ilmu pengetahuan, mengemban fungsi heuristik Halliday untuk memperoleh pengetahuan, dan berfungsi referensial dari Jacobson untuk mempelajari lingkungan dan budaya. 4. Memperkuat identitas bangsa selaras isi Sumpah Pemuda, yaitu menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kendala yang dihadapi bahasa Indonesia. 1. Dominasi bahasa asing. Globalisasi membuat bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, Jepang, dan lain-lain lebih populer dalam beberapa bidang. 2. Ketergantungan pada regulasi tanpa aturan yang kuat. UU, Perpres, penggunaan bahasa Indonesia di forum internasional bisa berkurang. 3. Kurangnya pemerataan pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri. BIPA berkembang pesat
tapi tidak semua negara memiliki fasilitas atau pengajar. 4. Tantangan dalam mempertahankan kualitas bahasa. Penggunaan bahasa yang kurang tepat dalam acara resmi bisa menurunkan citra bahasa Indonesia. Langkah-langkah konkret menjaga eksistensi bahasa Indonesia. 1. Menggunakan bahasa Indonesia di forum internasional. Contohnya, AICIS menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. 2. Menguatkan dasar hukum dan kebijakan pemerintah, menyiapkan UU nomor 24 tahun 2009, Perpres nomor 63 tahun 2019, PP nomor 57 tahun 2014, Permendikbud nomor 42 tahun 2018, serta aturan BIPA untuk mahasiswa asing. 3. Mengembangkan program BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Banyak mahasiswa asing belajar di UIN Surakarta, UIN Jakarta, dan lain-lain. 4. Memperkenalkan budaya dan bahasa Indonesia ke dunia. Dosen dan akademisi dikirim ke luar negeri untuk mengajar budaya dan bahasa Indonesia. 5. Aktif menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam acara resmi dilakukan oleh Wapres, Menteri Agama, dan pejabat lainnya. Globalisasi memberikan pengaruh besar terhadap penggunaan bahasa Indonesia, khususnya karena semakin kuatnya dominasi bahasa asing dalam berbagai aspek kehidupan. Kondisi ini menimbulkan tantangan seperti menurunnya minat generasi muda menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, meningkatkan campur kode, serta munculnya anggapan bahwa bahasa asing lebih bergengsi. Meskipun begitu, bahasa Indonesia tetap memiliki peran penting sebagai identitas nasional dan alat pemersatu bangsa. Oleh karena itu, mempertahankan bahasa Indonesia dapat dilakukan melalui penguatan pendidikan bahasa, penggunaan yang tepat di media, dan sikap positif masyarakat dalam menghargai bahasanya sendiri. Selain itu, peningkatan literasi, kreativitas berbahasa, serta dukungan kebijakan pemerintah menjadi kunci dalam menjaga eksistensi bahasa Indonesia di era globalisasi. Marilah kita menjaga dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam komunikasi sehari-hari maupun dalam forum resmi. Semoga bahasa Indonesia semakin dikenal, dihargai, dan digunakan di tingkat internasional sehingga menjadi bagian penting dari peradaban dunia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.